Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan semua karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat Islam wal iman, serta nikmat keberkahan hidup. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Untuk yang sedang safar, semoga Allah mudahkan urusannya, diberikan keselamatan dalam perjalanan. Untuk yang sedang sakit,
Semoga diberikan kesabaran ya, diangkat penyakitnya sama Allah dan dihapuskan segala dosanya. Ada 2 kenikmatan yang terkadang manusia lupa, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Jadi sebisa mungkin kita maksimalkan waktu-waktu yang telah ada, karena waktu itu akan terus berputar ya, tidak akan pernah kembali gitu. Dan kita ini hanya menunggu giliran kematian seperti itu ya. Jadi kematian itu tidak melihat dari segi umur, tidak melihat dari segi status, tidak melihat dari segi rumahnya besar, terus anaknya banyak, terus jabatannya tinggi, tidak gitu ya. Karena itulah semua kita bergilir ya, seperti itu. Bahkan ada anak yang baru lahir mereka meninggal, ada anak yang masih balita meninggal gitu ya. Ada yang dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Ketika sholat dalam sujudnya meninggal seperti itu. Jadi tetap kita maksimalkan untuk ibadah kepada Allah gitu. Kita niatkan karena Allah. Karena kalau kita tidak niatkan karena Allah, kita nggak akan dapat apa-apa gitu ya. Sia-sia seperti itu. Sebelum dimulai kita absen dulu. Aisyah, Alberza, Anissa binti Soleha, Efni, Wais, Hadirah. Hadni, Efni hadirah. Hadir. Lutfi, Hadirah juga. Nanda Nur, Neng Hindi, Hadirah, Ustaz. Tidak, Nila Sari, Nur Anissa, Nur Hadir. Nur Farida, Nurul Hadirah, Hasna, Ustazah. Nurul Iza, Hadirah, Ustazah. Musa, Princes, Hadir, Ustazah. Elvira, Putri Rahima, Onita Anwar, Raisa, Hadir. Dayat, Roslina, Hadirah, Ustazah. Siti Nurjana, Suci Mardotila, Hadirah, Ustazah. Tanti, sama Yopi. Hadir Ustazah. Hadir, Ustaz. Alhamdulillah. Rama. Barakallahu fikum. Ini baru ada 35 orang, masih ada beberapa yang belum ini ya, belum hadir ya. Kemarin Anissa ada hadir, Ustazah. ya, naam. Silakan yang mau diskusi atau mau sharing terkait yang udah di sini, yang udah ngajar ada berapa orang? Tiga. Ini yang 33 orang yang udah ngajar. Dari keseluruhan atau ada baik dia musrif atau musrifah atau mungkin ngajar tahfidz atau mungkin ngajar diniyah. Kemarin kayaknya ada beberapa ya yang sudah ngajar. Pak Yopi ngajar atau kerja? Saya kerja, Ustazah. Kerja. Kalau Aberza Iya. ngajar? Iya. Kalau Lutfi Andar Christine ngajar apa kerja? Ngajar tahfidz sama diniyah, Ustazah. Ngajar kemudian gimana suka dukanya selama ngajar? Kira-kira ada enaknya apa enggaknya? Terus kan kaget tuh ya biasanya habis dari lulus Pompes tiba-tiba suruh ngajar, terus dengan suasana anak yang rame, kira-kira bisa nanganin nggak tuh gitu? Apalagi kalau misalnya anak-anaknya masih pada tantrum ya, kalau misalnya anak SD gitu ya. Kalau misalnya anak SMA mungkin masih mending gitu ya. Gimana coba sharing? Ada keluhan Alhamdulillah. Hah? Ngajarnya SMP, Ustazah, jadi nggak ada yang tantrum-tantrum gitu. Nggak ada SMP. Biasanya pada Paling curhat tuh. problemnya sih pada ngantuk, suka pada ngantuk. Soalnya full day. Pada ngantuk bilangnya. Ada yang ngerasa masih manja gitu gak sama sama orang tuanya? Kadang-kadang misalnya sama gurunya yang tadinya disuruh hafalan sekian tapi nawar gitu.
Ada kebanyakan yang kelas 7 sih Ustazah. Kelas 7. Iya. Kalau yang kelas Masih 8, kelas 9 gimana? Tahu? Nggak ada problem insya Allah, udah beradaptasi. Ini ya, harus tahan-tahan mental karena mereka sifat manja dari SD-nya itu masih ada, terus kemandiriannya itu lagi mulai dibangun. Jadi belum semuanya mandiri ya. Seperti itu. Jadi kitanya harus benar-benar leadership-nya, kepemimpinan kita sebagai guru juga harus dilihat ya gitu, harus dilihat. Jangan memang kalau misalnya ketika di luar oke lah sebagai teman lah gitu ya, sebagai teman. Tapi ketika di ruangan ya guru ya murid seperti itu. Ada beberapa yang baru masuk. Willy Rahman, Siti Nurjana, Siti Faujiati Sakinah. Siti Faujiati Sakinah ngajar atau kerja? Ini aja jaga anak-anak aja di rumah Ustazah. Seperti itu. Kayaknya Iya. pernah kuliah sebelumnya di mana gitu enggak? Iya pernah di STDI Imam Syafi'i Selesai? Jember. Udah selesai? Belum selesai waktu itu karena hamil anak pertama, terus suami juga jauh jadinya sempat terkendala cuti waktu itu, jadi nggak lanjut lagi. Masya Allah. Saya kenal ya? Masya Allah. Yeah. Kalau nggak salah Siti Faujiati Sakinah suaminya alumni UIM ya kalau nggak salah, apalagi masih kuliah? Iya Ustazah. Masih kuliah? Udah selesai 2 tahun. Oh udah selesai, Masya Allah ya. Iya. Berarti di STDI baru semester berapa waktu itu? Udah masuk semester 5. Semester 5, terus nikah ya kalau nggak salah, terus iya ada anak terus jadi nggak lanjut gitu. Seperti itu. Iya. Berarti sekarang stay-nya di Riau? Iya di Riau. Iya. Barakallahu fikum. Kita tanya dulu sama Nur Farida, udah pernah ngajar atau kerja? Ana ngajar TK, Ustazah. Ngajar TK? Gimana, ada keluh kesahnya atau banyak enaknya? Ada keluh kesahnya, tapi alhamdulillah menurut saya banyak nikmatnya. Keluh kesahnya kira-kira apa? Ketika anak tantrum atau gimana? Hanya ketika misalkan ada beberapa kebijakan kepala sekolah yang dinilai kurang tepat bagi guru atau OTS yang tidak bisa bekerja sama dalam mendampingi Ananda di rumah. Tapi sampai saat ini orang tua murid selalu mendukung nggak untuk misalnya kayak kerjasama dengan guru gitu untuk kemajuan anak didiknya gitu? Kalau mendukung, insya Allah mendukung. Hanya saja ada beberapa orang tua yang kalau harapan dari sekolah kan memang untuk anak usia TK ini harus ada pendampingan juga di rumah, karena kalau hanya pembelajaran di sekolah untuk pembelajaran anaknya nggak akan bisa maksimal gitu. Jadi untuk perkembangan anaknya akan maksimal kalau di sekolah belajar, di rumah pun didampingi untuk murajaah. Dan kami kesulitan jika ada orang tua yang anaknya tidak didampingi murajaah di rumah, jadi hanya sepenuhnya diserahkan ke sekolah. Begitu Ustazah. Kira-kira berapa persen tuh yang belum maksimal orang tuanya untuk mendukung 100% ya kebijakan dari sekolah gitu ketika harus kerjasama dan harus dimurojaah diulang pelajaran di sekolah seperti itu? Ada nggak masih ada yang belum maksimal nggak dari orang tua muridnya? Ya masih ada, mungkin di setiap angkatan pasti ada satu OTS yang seperti itu. Walaupun cuma beberapa?
Iya, sejauh ini belum ada satu angkatan, maksudnya di dalam satu kelas OTS-nya semua bisa bekerja sama, tapi dalam satu kelas pasti ada yang OTS-nya tidak bisa untuk membantu anandanya murojaah di rumah, seperti itu, Ustazah. Ya, syukron, barakallahu fiik. Lanjut ke Binti Soleha. Saat ini ngajar diniyah atau tahfidz? Halo, Binti Soleha. Apakah sedang di tempat? Nah, Ustazah. Ya. Saat ini Ngajar diniyah, Ustazah. SD, SMP, SMA? SMA. SMA. Gimana? Ada kendala terkait pembelajaran di SMA? Kalau anak-anak SMA mungkin gurunya lebih harus mau berteman ya, Ustazah. Seperti itu aja. Terus mungkin minat ke diniyahnya itu terkadang di beberapa anak ada yang sudah tidak begitu merasa penting sekali karena memang jurusan yang akan diambil itu jurusan-jurusan umum gitu. Kecuali yang orang-orang tuanya juga mengingatkan pentingnya agama dalam kehidupan. Itu mulai penjurusan di kelas 1 atau kelas 2? Kalau yang kemarin kan kurikulum 2013 yang revisi itu penjurusan udah dari kelas 10. Cuma sekarang kan ikut kurikulum merdeka. Jadi kelas 10 masih kurikulum merdeka semuanya. Jadi untuk tahun ini ada perubahan seperti itu ya? Ya, untuk tahun ini diterapkan kurikulum merdeka. Ini ngajar kelas 1, kelas 2, apa kelas 3? Apaan? Anak diniyah di semua kelas. Di semua kelas. Ya. Terkait kan ketika mungkin baru kelas 1 mungkin masih pada takut-takut ya. Tapi ketika kelas 3 SMA itu apakah mereka semangatnya tetap masih ada untuk belajar diniyah atau udah mulai menurun seperti itu? Justru biasanya kalau semakin naik kelas mereka semakin mengetahui pentingnya atau manfaat dari pelajaran diniyah itu gitu. Karena mereka sudah harus bertemu dengan di setiap harinya harus bertemu dengan hukum-hukum yang harus mereka ketahui seperti haid, apalagi kelas 12, pernikahan dan lain-lain seperti itu. Jadi mereka merasa butuh gitu. Justru yang masih harus dikenalkan banget itu yang masih kelas 10. Oh, jadi masih tahap adaptasi yang di kelas 10 gitu ya? Iya. Karena ada yang mungkin dari kalau umum. ngajar boarding school itu kelas SMA itu boleh masuk pas SMA atau harus dari SMP? Boleh yang dari SMP luar juga boleh. Seperti itu. Ya, syukron barakallahu fiik. Oke, Kita tanya ke Pak Kafi. Assalamualaikum Pak Kafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini ngajar atau kerja? Ngajar, salah. Ngajar di mana? Saya di pondok pesantren. Bidang maksudnya untuk ininya tingkatnya SD, SMP, apa SMA? Alhamdulillah pondok kita ini sebenarnya ada SD, ada SMP, ada sampai aliyah ada. Ada. Dan Untuk Pak Kafi sendiri ngajar atau bagian yayasan atau mudir? Sengajar, sudah. Ngajar. Ya, Pondok pesantren ini ada bagian juga sih, kebetulan. Untuk selama ngajar udah lama? Kalau di sini alhamdulillah, kalau di tempat sekarang ini udah 3 tahun. 3 tahun. Kira-kira ada kendala? Untuk saat ini sih alhamdulillah tidak ada kendala sih, apalagi di pesantren. Soalnya dulu kebetulan juga saya lama di pondok pesantren juga sih, alhamdulillah gitu. Jadi ada sedikit pengalaman gitu. Biasanya tiap pesantren itu ada target nggak, misalnya buat hafalan sekian untuk jangka tahun 4 tahun sekian seperti itu? Benar, tahun? ada target.
untuk di pondok ini ada target dari SMP sampai SMA. Kalau secara umumnya SMP itu wajib minimal 15 juz. Kalau untuk SMA itu wajib lulus 30 juz dan diharapkan bisa mungkin juga gitu. 30 juz Ya, SMA. alhamdulillah. Oh, kalau untuk yang goal settingnya itu ketika ada beberapa, maksudnya mungkin dari tidak semua angkatan ya, mungkin nggak semua 30 juz. Kalau misalnya ada yang belum tercapai, kira-kira bagaimana itu? Untuk saat ini, untuk yang alumni kita, alhamdulillah gitu kan, sampai saat ini udah 30 juz semua untuk putra putri. Putra ada yang masih tertinggal 2 orang, dan itu meskipun mereka sudah lulus, mereka kan ada istilah mereka kami harapkan bisa mengabdi juga di sini. Mereka bisa melanjutkan hafalannya di samping mereka pengabdian, masa pengabdian. Jadi ketika belum nyampe 30 juz, syahadahnya belum tertulis 30 juz ya, berarti sesuai dengan jumlah juz yang ada. Karena di sini kita memiliki 3 ijazah bahkan. Di sini ada ijazah nasionalnya dari pemerintah, ada ijazah pondoknya, ada juga ijazah khusus untuk 30 juznya. Jadi ada 3 ijazah. Masya Allah ya. Berarti itu pesantren yang sekarang berdirinya udah lama? Kita termasuk pesantren yang umur belia sih, baru dari 2014. Baru dibandingkan dengan pesantren yang ada di sini, maksud saya kita termasuk yang paling muda sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti syarat masuk ke situ untuk muslimahnya juga harus sudah 30 juz ya? Atau guru tahfiz? Untuk guru tahfiz sih diharapkan gitu. Diharapkan minimal lah, seminimal mungkin ada mungkin itu 5 atau 10 juz. Tapi diutamakan yang udah 30 juz juga. Ya, barakallahu fiik Pak. Semoga yang lain bisa ini yang mengambil hikmahnya ya. Ya, fiik barakallahu. Ada lagi yang sih yang sekolah yang ngajarnya di pondok pesantren? Ada Ustazah. Ya, silakan Pak Hadi. Untuk pesantrennya di mana? Di Kalimantan Barat Ustazah. Kalimantan Barat. Berdirinya udah lama apa baru? Kalau pondok pesantrennya berdirinya sudah lama, di tahun 1983 kalau salah. Kalau Bapak ngajar udah lama juga apa baru? Paling baru 5 tahunan lah. 5 tahunan. Insya Allah ya. Terus kira-kira gimana? Targetnya sama gak kayak Pak Kafi gitu? Misalnya lulus SMA-nya harus 30 juz gitu atau tidak? Enggak, Ustazah. Karena kita memang untuk SMA MTS ini kan larinya ke Kemenak, jadi juga kita harus ngikutin target Kemenak. Cuman target pondok tetap ada gitu. Cuman enggak banyak sih target pondok. Target pondoknya berapa? Target pondok itu 4 juz ya. Karena kan yang wajib tahfidz itu kelas 8 sama kelas 9. Adapun kelas 7 kan dia mengikuti wajib bahasa Arab. Itu untuk jenjang SMP, kalau SMA ada? SMA-nya 6 juz. SMA-nya 6 juz. Maksimal itu 6 juz. Kalau lebih boleh gitu? Boleh lebih. Intinya targetnya hanya 6 juz gitu. Kalau mau lebih kan bebas lah gitu. Itu 6 juz itu setoran aja atau ada mutkin juga? Setoran, cuman nanti dituntut juga untuk mutkinnya. Ya kan hafalan Iya. Untuk setoran. Jadi pas di akhir kelas, misalnya contoh di akhir kelas 12 dia ada ujian tahfidznya juga seperti itu ya? Ada pengambilan nilai juga, dan juga pondok juga udah mulai mengeluarkan rapot pondok gitu yang terdiri dari tahfidz, bahasa sama ibadah. Jadi rapot pondok itu ada juga gitu. Jadi selain dari rapot sekolah, rapot pondok juga mengeluarkan tentang perihal dia di pondok gitu. Nah, kira-kira dari pas ngajar, Bapak ngajar SMP apa SMA? Keduanya saja. Dua-duanya. Ada link nggak kira-kira misalnya dari SMA ketika mau melanjutkan, mereka apa mungkin mau ngajar di pondok atau mungkin mau melanjutkan kuliah seperti itu, kira-kira udah ada link belum gitu seperti itu? Kalau link sih insya Allah
ada, cuman tidak banyak ya gitu. Seperti itu ya. Untuk kuliah ada Ustazah, cuman tidak banyak. Kalau jenjang Dari kuliahnya kan paling ya, di STDI, kalau jenjang kuliah kan di STDI, TALI gitu. Kemudian mungkin bisa di MAIS nanti kan. mm, Nah, ada yang gitu. udah tembus ke Arab Saudi belum? Kalau ke Arab Saudi, alhamdulillah udah 2 nggak salah, 2 atau 3 gitu. Ya soalnya di Arab Saudi ada lebih dari 20 ya, lebih dari 20 universitas, terutama jurusan diniyah. Ada jurusan diniyah, Al-Quran juga ada. Dan di samping itu juga ada jurusan umum seperti itu. Jadi kalau misalnya sebenarnya link ke Arab Saudi itu mudah ya. Asalkan memang Iya. dari si anaknya, dari santrinya ini punya semangat juang seperti itu. Jadi di awal memang kelihatannya sulit gitu. Sulitnya apa? Harus mempersiapkan berkas-berkas seperti itu dari kapabilitas si anaknya ini memang harus bagus juga seperti itu. Dan itu balik lagi ke rezeki. Ternyata bukan mereka yang nilainya tinggi banget gitu ya. Tapi balik lagi ke rezeki. Kalau misalnya emang rezekinya di sana, sekalipun emang dia nilainya cuman mumtaz atau mungkin jahit jidan seperti itu, kalau memang rezekinya di sana, dia udah usaha, dia udah tes masuk ternyata bisa, itu memang dapat seperti itu. Jadi nggak hanya orang yang benar-benar nilainya tinggi banget mumtaz free gitu ya, sampai nilai 100 nilai ujian SMA-nya, tapi belum tentu dapat di sana karena tugasnya cuma satu sih gitu, mau capek di awal. Karena kalau misalnya ngurus beasiswa, pengalaman dulu ya waktu kuliah di UGM, di Universitas Gadjah Mada, ketika ngurus beasiswa itu sulit gitu ya. Sulitnya apa? Harus kelalang keliling gitu ya, harus ngurus berkas sana sini, terus dicek jadwal pendaftarannya, jadwal tesnya, terus kita harus tes juga, terus udah gitu dicek lagi satu persatu berkas yang ada seperti itu. Jadi pas dijalanin ternyata ada yang nilainya bagus banget itu ya, nilainya mungkin kumlot itu ya, nilainya sempurna, tapi ya qadarullah nggak dapat rezekinya beasiswa. Dia masuk UGM tapi tanpa beasiswa gitu. Ada lagi yang nilainya ya dibilang bagus tapi nggak nyampe kumlot seperti itu, tapi rezekinya dapat beasiswa seperti itu. Jadi balik lagi ke rezeki. Jadi intinya ketika memang sesekali dari beberapa alumni ya, kalau misalnya kayak tadi Pak Hadi itu, alumni yang mereka alumni dari pondok pesantren yang mereka tembus ke Arab Saudi, sesekali memberikan wejangan ke adik-adik tingkatnya sehingga mereka termotivasi gitu. Emang apa sih keutamaannya, apa sih kelebihannya misalnya kuliah di sana seperti itu. Jadi semangat mereka gitu. Kadang-kadang kan ketika udah lulus SMA, kadang tergodanya apa? Tergodanya udahlah pengen ngajar gitu. Udah pengen ngajar, udahlah pengen kerja seperti itu. Padahal ketika usia umur 18 sampai umur 25 itu kan dibilang masa emas ya. Masa emas itu pemuda-pemuda yang benar-benar masih encer lah gitu ya. Masih encer, masih semangat gitu ya. Ketika udah usia 30 ke atas itu benar-benar udah harus lebih semangat lagi gitu ya. Kalau bisa seperti itu. Jadi perlunya ada pancingan ya, perlunya ada pancingan dan motivasi seperti itu. Jangan ketika udah mau SMA mau lulus, mereka nggak ada gambaran mau ke arah mana seperti itu. Jadi kalau bisa PR juga nih buat Bapak Ibu guru semua, kasih semangat gitu ya, kasih semangat pada adik-adiknya, kepada para santrinya, para muridnya, bahwa ke depan itu tantangan juga semakin berat gitu ya. Bahkan kalau dibilang kayak dosen aja sekarang minimal itu syarat jadi dosen minimal S3 minimal ya. Walaupun S2 itu mereka harus diharuskan untuk S3 seperti itu. Bahkan nantinya jadi guru itu bukan hanya S1 lulusnya, tapi udah harus S2 minimal seperti itu. Untuk tantangan ke depan mungkin sekitar 5 sampai 10 tahun mendatang. Jadi teman-teman tetap harus semangat gitu ya. Ketika udah lulus S1 boleh bersyukur, boleh bangga, tapi ketika itu harus punya semangat lagi untuk melanjutkan jenjang S2 gitu. Sekarang juga banyak kok fasilitas-fasilitas yang diberikan sama pemerintah maupun dosen-dosen yang ada di Indonesia ya. Ada kuliah-kuliah online gitu atau kuliah offline yang memang jangkauannya dekat seperti itu. Yang memudahkan
tidak hanya buat ikhwan gitu ya, bahkan akhwat pun juga boleh kok berpendidikan tinggi, bahkan sekelas ada istrinya Syekh ya, istrinya Syekh Ar-Ruhail itu masih kuliah S3 seperti itu. Syekhah ya. Jadi di Arab Saudi itu mereka walaupun mungkin udah berkeluarga, mereka udah punya banyak anak, mungkin udah ada cucu seperti itu, tapi mereka masih tetap semangat untuk belajar seperti itu ya. Karena mungkin pertama memang dituntut mungkin jadi dosen seperti itu. Yang kedua, dari situ kan Bapak bisa berkarya, bisa menjadi amal jariah seperti itu. Jadi kita mempersembahkan diri kita untuk berkarya atau beramal jariah sesuai dengan kemampuan kita gitu ya, sesuai dengan skill kita seperti itu. Mungkin Pak Yopi skillnya mungkin lebih ke IT seperti itu, ya silahkan. Tapi kalau misalnya yang lain skillnya hanya bisa ngajar, atau mungkin lebih ke desain grafis, atau mungkin lebih ke akuntansi seperti itu, ya silahkan seperti itu. Jadi setidaknya ada hal atau ada skill yang kita bisa memberikan pada umat seperti itu ya. Seperti itu. Mau nanya sama Bu Yosi, gimana Bu Yosi? Sekarang ngajar? Masih ngajar, Ustazah. Ngajar. Gimana, ada kendala ngajarnya? Nggak ada sih ya, cuman lebih berpikir menciptakan, nggak mau ngeluarin murid banyak, tapi maunya yang berkualitas gitu. Istilah sekarang premium gitu. Premium. Goal settingnya gimana? Kalau anak ini kan ngajar TK ya? Ya, goal setting ke depannya misalnya 1 tahun, mungkin ada hafalan berapa juz? Ya, hafalannya nggak usah banyak-banyak, gitu. setengah juz aja. Karena banyak banget kan bebannya ya, setengah juz aja juga. Aduh, kayaknya harus mumtaz, setengah juz aja mumtaz, udah alhamdulillah gitu. Setengah juz mumtaz, Masya Allah ya. Tapi selain iya, insya Allah, ada diniyah juga karena ya? itu memang basicnya ya. Basicnya. Tapi Ustazah gini ya, kenapa ya banyak sekolah salaf, pesantren salaf, tapi begitu anaknya selesai kelas 12, mereka kan harus melanjutkan ke 12. kampus kan, ke universitas. Tapi kenapa sekolah tuh tidak menyarankan sekolah, ini kamu daftar nih sekolah-sekolah yang jangan liberal gitu kan, ini manhajnya apa, kita kan mesti searching juga kan, jangan asal-asal daftar aja gitu. Harusnya kan sekolah guidance gitu kan, guidance sekolah-sekolah perguruan tinggi yang salaf, yang ibaratnya jadi nyambung, linknya nyambung gitu, jangan sampai, karena kan subhat itu menyambar-nyambar ya, jadi kita usahakan kita sayang sama anak gitu loh, jangan kalau bisa kasih saran, kasih guidance, harusnya kemana nih gitu kan, harusnya gini gitu. Jadi kadang-kadang anak tuh suka miris gitu, anak kelas 12 terus kedengar terus melanjutin ini kemana, ke UIN misalnya, ya Allah kok sayang banget ya gitu. Ya. Jadi gini, untuk pandangan terhadap pesantren maupun sekolah full day ya di Indonesia, terutama yang mereka mungkin yang udah bermasalah, dikasih pilihan. Ada ya namanya mungkin yang anak ya, nama anak ini kan istimewa ya. Ada yang diberikan kelebihan dia lebih ke tahfidnya. Ada yang lebih diberikan kelebihan ke diniyahnya dari segi IQ ya, intelligent question. Ada yang diberikan kelebihan dari segi matematika, dari segi IPA-nya seperti itu. Ada yang diberi kelebihan bahasa Inggris. Ada yang dia hanya mampu Al-Quran, dia sampai mungkin, sedangkan mungkin 30 juz, sedangkan teman-temannya belum tentu seperti itu. Nah, jadi balik lagi itu PR dari mudir pondok pesantren atau mungkin kepala sekolah dari sekolah full day untuk memetakan si anak ini. Basic si anak, ya bakat minatnya. Yang penting basic si anak, dia udah ada basic diniyahnya seperti itu. Misalnya, contoh dia mau minatnya ke kedokteran. Sedangkan sekarang ini belum ada perguruan tinggi yang bernama salaf yang mereka jurusan kedokteran, rata-rata jurusannya diniyah. Itu PR banget buat kita semua ya. Gitu. Nah, di samping itu juga apa? Itu PR
nggak hanya buat Ikhwan yang kedokteran, ternyata yang minat ada akhwat juga seperti itu. Bahkan mungkin ada yang mengeneralisir ketika bilang ngapain sih akhwat kuliah tinggi-tinggi gitu ya, paling akhirnya nanti ke dapur juga kayak gitu. Salah sebenarnya itu ya. Ketika kita semakin tinggi pendidikan kita, insya Allah kita akan bisa mampu mengajarkan anak-anak kita nantinya seperti itu. Dengan basic kita mungkin yang tadinya kita nggak mau sekolah full day, nggak masalah, itu hak kita. Kita mau misalnya anak kita homeschooling dengan paket A, paket B, C sesuai dengan bakat minatnya. Toh nanti bisa juga jadi orang seperti itu ya. Kita jadi orang yang sukses nantinya seperti itu. Jadi silahkan berpendidikan tinggi seperti itu. Jadi ketika si anak kita misalnya akhwat dia mau kedokteran, kita alihkan, kita salurkan bakat dia misalnya mau ke kedokteran. Di mana misalnya cari yang sekiranya kampusnya memang kampus mungkin kampus umum, tapi dia ada mahatnya. Jadi mahat kampus ya di ITB kayak di Konseil Kedokteran kayak di Universitas Gajah Mada ada di sana. Jadi ada mahat ilmiahnya ya di sana. Terus misalnya kayak di UI ada kerjasama dengan kampus bisanya. Jadi sana ada asrama buat, jadi kalau misalnya selama nyantri di bisa learning center itu kita bisa belajar agama, tapi kita kuliahnya di UI seperti itu. Jadi kita petakan seperti itu karena kita belum ada untuk yang belum ada universitas khusus yang dia punya fakultas umum seperti itu, rata-rata masih pada dinia seperti itu. Jadi kan seperti itu. Dan satu lagi kalau misalnya kita mau anaknya ternyata itu maunya teknik pertambangan, kita alokasikan kemana, ke ITB. Di ITB sana ada mahat Urusuna, terus ada kerjasama juga mahat-mahat daerah itu ada Ustadz Abu Haidar seperti itu. Jadi setidaknya nggak jauh-jauh dari dari lingkungan seperti mahat yang dulu seperti itu, dengan seperti pesantren yang dulu seperti itu. Jadi tetap ada siraman rohaninya lah seperti itu. Iya benar. Iya, saya kan. Jadi harus ada pemetaan, jangan sampai ya maaf kata ya, terkadang para ustadz ini juga lebih mendominasi mereka yang ketika mau lulus nama-nama yang keterima misalnya contoh kayak misalnya di STDI, LIPI atau di Madinah seperti itu. Padahal masih banyak universitas yang bagus, harusnya tetap ditempel, harusnya tetap diumumkan gitu bahwa anak ini misalnya masuknya di Universitas Majma'ah di daerah Saudi, itu juga ada seperti itu. Jadi jangan hanya terpaut sama misalnya STDI, LIPI sama Universitas Islam Madinah, padahal masih ada sekitar 20 lebih universitas di Arab Saudi. Bahkan kemarin ketika ada keluarga kami yang ke Yordania ya, di sana ternyata banyak orang Indonesia gitu yang ternyata Masya Allah gitu ya, jurusan umum, jurusan dininya juga ada di sana, dan itu terbuka untuk beasiswa seperti itu. Jadi sebenarnya linknya ada seperti itu, tapi mungkin dari pihak pesantrennya kurang akses, kurang teknologi buat para pengajar seperti itu. Dikasih gambaran ya Ustazah ya, maksudnya kan sayang ya udah basicnya salah gitu. Tapi pikiran itu kan gampang berubah ya. Kalau sekuler kan sekarang kan pasti menawarkan program beasiswa kan. Iya. Di samping itu juga di Indonesia juga kan udah ada beasiswa ya, udah ada beasiswa juga baik dari universitas negeri maupun swasta, kecuali mungkin kalau kayak di SCDI itu masih belum ada beasiswa, tapi dia biayanya agak ringan. Mungkin pernah dengar bisa nanya sama Mbak Siti Fauziati Sakinah, biayanya nggak terlalu mahal, tapi memang berbayar seperti itu. Kalau LIPIA mungkin beasiswa ya, tapi syaratnya juga agak ketat seperti itu. Kalau ternyata di Universitas Islam Madinah, setelah kemarin kami searching gitu, ada jurusan umum ya, tapi memang masih buat Ikhwan. Ada jurusan IPA, jurusan MIPA, jurusan teknik sama komputer seperti itu. Kedokteran juga ada saja. Untuk kedokteran belum ada di Universitas Islam Madinah. Oh iya. Untuk kedokter kemarin masih searching juga.
untuk kedokteran di Arab Saudi itu hanya menerima ekspatriat dari mereka yang orang asli Arab Saudi seperti itu. Oh, yang luar belum. Ya, yang luar mereka tidak menerima seperti itu. Terus setelah dicek lagi ternyata ada itu kan yang tidak menerima itu rata-rata universitasnya negeri yang mereka dapat beasiswa. Ada juga yang ternyata kampus swasta menerima jurusan kedokteran S1 buat orang luar negeri ya, di luar dari Saudi, tapi standarnya sangat tinggi, bahkan standarnya itu penilaiannya itu udah sama seperti S2 S3 seperti itu. Dan itu dari itu sangat ketat sekali karena mungkin beasiswanya full beasiswa ya, baik dari makan terus belajar semuanya direkap sama mereka, dibayar sama mereka, tapi bisa juga berbayar seperti itu. Tapi kalau dihitung-hitung kemarin berbayar itu sekitar 64.000 real, kalau dihitung-hitung sekitaran 300 jutaan gitulah. Jadi kita searching gitu karena sebenarnya kalau misalnya kita itu memang syaratnya kalau misalnya di Arab Saudi agak susah ya buat akhwat, harus ada mahramnya, harus ada iqomah dari yang mereka tinggal di sana atau mungkin suaminya duluan yang kuliah di sana atau mungkin ada keluarga yang tinggal di sana seperti itu. Jadi nggak bisa langsung berangkat seperti itu. Jadi memang agak sulit di situ. Tapi bagi ikhwan ternyata peluangnya sangat banyak seperti itu. Ya. Itu PR banget ya buat para guru, para musyrif-musyrifah ketika mau ketika kasih semangat buat buat adik-adik tingkatnya seperti itu buat para santrinya agar mereka tetap mau melanjutkan kuliah kalau memang ada bakat untuk kuliah seperti itu. Motivasi lagi. Iya, seperti itu. Insya Allah sih Ustazah, anak-anak tahun ini jangan macam itu loh, kirim ke luar, ya, ke Kosim ke UIM gitu kan. Kemarin kan Qadarullah kan ke Mekah kemarin ya, umroh emang udah ini juga udah kayak jalan-jalan sambil lihat-lihat tempat sekolah kampus gitu. Ya, semoga Allah mudahkan. Di Kosim peluangnya juga masih banyak karena universitasnya termasuk baru ya, baru untuk yang untuk yang mahasiswa asing baru merekrut seperti itu. Silakan yang mau buka slide-nya. Alberza atau yang lain. Siapa yang pakai laptop, pakai HP, yang mau buka slide materi, tadi udah di share ke admin akademik ya.
Ya, di sini ada tentang statistik probabilitas ya pengukuran dispersi. Next di slide keduanya. Analisa deskriptif. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Atau ada yang lain yang mau buka slide-nya? Ini Qadarullah. Alberza bilang katanya loading. Yang sinyalnya bagus di tempat teman-teman siapa? Silakan. Statistik probabilitas. Ada yang yang pakai HP sama laptop? Ada yang mau bantu buka slide-nya? Tafadol yang sinyalnya bagus. Atau sebentar. Sambil menunggu, kita buka ini aja ya, dibuka slide saya HP ya. Saya sambil jelasin juga sambil menunggu yang bersedia buka HP plus laptop. Ya, syukron Pak Yopi. Di sini ada di slide kedua, lanjut ke Pak Yopi ke slide kedua. Di sini ada analisis deskriptif ya. Yang kedua Pak, yang kedua dulu. Ya, pengukuran analisis deskriptif adalah pengukuran tendensi sentral atau measure of central tendency. Pengukuran dispersi ada measure of dispersion. Next. Slide ketiga. Pengukuran dispersi itu artinya penyebaran, variasi, penyimpangan adalah perserakan dari nilai observasi terhadap nilai rata-ratanya. Pengukuran dispersi adalah pengukuran seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai pusat atau rata-ratanya atau bagaimana penyebaran suatu kelompok data. Next. Pengukuran dispersi ini harus ada pertimbangan ya, dua pertimbangan. Yang pertama, pengukuran tendensi sentral, mean, median, modus hanya memberikan informasi yang terbatas. Yang kedua, pengukuran dispersi penting digunakan untuk membandingkan penyebaran dua atau lebih distribusi data. Next.
Berdasarkan besar kecilnya penyebaran, kelompok data dibagi menjadi dua. Ada kelompok data homogen dan heterogen. Di mana kelompok data homogen penyebaran relatif kecil. Jika seluruh data sama, maka disebut kelompok data homogen nilainya 100%. Sedangkan kelompok data heterogen adalah penyebarannya relatif besar. Kalau homogen ini dia seragam, kalau misalnya heterogen dia tidak seragam ya. Jadi bervariasi. Next. Slide berikutnya. Di sini keempat kelompok data mempunyai rata-rata hitung yang sama. Ya, datanya agak bervariasi. Ya. Tapi ternyata X-nya 50. Nilainya sama. Ya. Seperti itu. Ini rata-ratanya sama-sama 50 walaupun nilainya bervariasi. Next. Sebentar yang tadi slide berikutnya, slide sebelumnya. Nah, di sini perbedaan data homogen dan heterogen. Kalau homogen dia seragam, kalau heterogen dia bervariasi. Walaupun nanti hasil akhirnya atau nilai rata-ratanya dia sama 50 seperti itu. Next. Apa sih kegunaan ukuran dispersi? Ternyata banyak sekali kegunaannya. Ukuran penyebaran dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai rata-ratanya benar, representatif atau tidak. Apabila suatu kelompok data mempunyai penyebaran yang tidak sama terhadap nilai rata-ratanya, maka dikatakan bahwa nilai rata tersebut tidak representatif. Yang kedua, ukuran penyebaran dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan terhadap variabilitas data. Yang ketiga, ukuran penyebaran dapat membantu penggunaan ukuran statistika. Misalnya dalam pengujian hipotesis. Hipotesis ini suatu dugaan sementara ya terhadap suatu data. Apakah dua sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak? Next. Di sini ada jenis ukuran dispersi. Ada yang absolut atau mutlak, ada yang dispersi relatif. Yang dispersi absolut digunakan untuk mengetahui tingkat variasi nilai observasi pada suatu data. Ada jangkauan, range, simpangan rata-rata, mean deviation, variasi, variance, standar deviasi, standard deviation, simpangan quartile deviation. Sedangkan yang dispersi relatif digunakan untuk membandingkan tingkat variasi nilai observasi pada suatu data dengan tingkat variasi nilai observasi data-data lainnya. Next. Di sini ada jangkauan atau range ya. Sebuah distribusi frekuensi merupakan beda antara pengumpulan nilai terbesar dan nilai terkecil yang terdapat dalam sebuah distribusi. Contoh 10, 20, 30, 40, 50. Berarti berapa range-nya? 50 dikurang 10. Berarti berapa? 40. Penentuan range sebuah distribusi merupakan pengukuran dispersi yang paling sederhana. Next. Jangkauan, rentang atau range. Kelemahannya hanya ditentukan oleh dua nilai observasi. Jika pada data terdapat nilai ekstrim, range akan memberikan gambaran variasinya kurang benar. Contoh, di sini 40, 42, 45 sampai dengan 100. Range-nya berapa? 100 dikurang 40 berarti 60. Next. Rentang atau R nilai jarak ya. Selisih antara nilai tertinggi dengan terendah dalam suatu distribusi data sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim. R sama dengan XT min XR. Rentang antar kuartil ya. Median didefinisikan sebagai nilai yang membagi seluruh rentang nilai menjadi dua bagian yang sama. Kuartil didefinisikan sebagai nilai yang membagi
seluruh rentang nilai menjadi 4 bagian yang sama. Ini kuartil ada 4, kalau median itu dia nilai yang membagi seluruh rentang nilai menjadi 2 bagian. Next. Rentang antar kuartil. Ketiga nilai tersebut dinamakan nilai-nilai kuartil dan dikembangkan dengan nilai dengan nilai Q1, Q2, Q3. Rentang antara kuartil didapat dari selisih antara nilai kuartil teratas Q3 dengan kuartil terbawah Q1. Jadi nilai tidak dipenuhi oleh nilai ekstrim. Rumusnya RAK sama dengan Q3 min Q1. Next. Rentang semi interkuartil, simpangan kuartil atau deviasi kuartil. Nilai setengah dari selisih antara kuartil teratas dan terbawah. SK sama dengan setengah kurung buka Q3 dikurang Q1. Sini simpangan kuartil atau SK digunakan untuk melihat lokasi dari data. Melihat apakah ada data pencilan atau data yang menyimpang, yaitu data Q yang nilainya lebih kecil dari pagar luar Q1 dikurang SK atau lebih besar dari pagar dalam Q3 ditambah SK karena salah catat atau salah ukur. Jadi bisa dicek di sini ya untuk jangkauan atau rentang atau range yang ketiga. Next. Contoh kelompok data dari 12 sampai 24. Rentang antar kuartil dan simpangan kuartilnya. Yang kedua, apakah datanya ada pencilan nggak nih? Ada data pencilan nggak? Data yang kira-kira jauh dari rentangnya nggak? Seperti itu. Kita cek di sini. R XT min XR sama dengan 24 dikurang 12 berarti 12. Sedangkan RK Q3 dikurang Q1 berarti 22 dikurang 13 9. SK setengah Q3 dikurang Q1 berarti 22 dikurang 13 dibagi setengah dibagi 2 berarti 4,5. Kemudian yang berikutnya setengah Q3 dikurang Q1 sama dengan 22 dikurang 13 berapa? Ditambah 13 berarti 17,5. Ini dibagi 2 ya. Artinya lokasi 50% data terletak dalam interval 17,5 kurang lebih ya. Kurang lebih 17,5 dengan 4,5. Jadi di antara 13 sampai 22. Next. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Lagi ngeheng. Bentar. Ya. Simpang kuartil juga digunakan untuk melihat apakah ada data pencilan, data yang nilainya lebih kecil atau lebih kecil dari nilai pagar atau lebih besar dari nilai pagar dalam. Pagar luar 13 min 4,5 berarti 9,5. Pagar dalamnya 22 dikurang 4,5 berarti 26,5. 22 ditambah 4,5 berarti 26,5. Kelompok data di atas tidak ada data pencilan karena 12 lebih besar dari 9,5 dan 24 lebih kecil dari 26,5. Artinya, semua data dapat digunakan dalam perhitungan. Next. Yang keempat, simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata, mean deviation. Simpangan rata-rata merupakan ukuran variasi yang lebih baik daripada range, karena simpangan rata-rata didapat atau diperhitungkan dari nilai keseluruhan data, bukan hanya dari nilai ekstrimnya saja.
Simpangan rata-rata merupakan ukuran variasi yang didasarkan pada pengukuran simpangan absolut yang menekankan pada besar kecilnya atau magnetit ya simpangan dan bukan pada arah simpangan. Next. Ini ya, contoh simpangan rata-rata data tunggal. Ini X, ini dijumlahin semua ya, 7 tambah 5 tambah 8 tambah 4 tambah 6 tambah 10 hasilnya 40. Nah ini untuk XI dikurang X ya, hasilnya sekian. Kemudian N-nya 6. N-nya 6 dari mana? Dari jumlah data yang ada. Kemudian XI-nya berapa? Berarti 40 dikurang 6. Berarti berapa? 6,67. SR-nya sigma X dikurang rata-rata berapa jadinya? 10 dibagi 6. Hasilnya 1,67. Next. Contoh simpangan rata-rata data berkelompok. Ini ya, ini X, ini F ya. Ini X min rata-rata, ini F sigma atau kurungnya X min rata-rata. Sehingga didapat SR-nya 998,76 dibagi dengan 60 hasilnya 16,646. Next. Simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku deviasi baku sering digunakan untuk menyatakan derajat dispersi atau penyebaran. Simpangan baku merupakan ukuran penyebaran yang paling baik karena menggambarkan besarnya penyebaran tiap-tiap unit ya observasi. Jadi di sini ada data tunggal, ada data per kelompok. Ini rumusnya agak sebenarnya sama rumusnya, tapi dia ada perbedaan sedikit ya. Bedanya kalau data per kelompok ini datanya banyak, kalau data tunggal itu biasanya datanya sedikit. Next. Contoh data hasil penjualan dari 5 pedagang adalah 5, 8, 4, 10, dan 3. Berapa varian dan standar deviasi hasil penjualan? Ini diurutkan dulu ya untuk menghitungnya. Sini X. Semuanya untuk mendapatkan nilai rata-ratanya berarti dijumlah dulu ya. Dijumlah kemudian dibagi 5, hasilnya 6. Sehingga untuk mencapai ini sini theta ya, theta kuadrat sama dengan ini dijumlah masing-masing 5 dikurang 6 dikuadratin ditambah 8 dikurang 6 dikuadratin sampai terakhir 3 dikurang 6 dikuadratin. Walaupun mungkin nanti hasilnya contoh 3 dikurang 6 berarti kan min 3 dikuadratin nanti hasilnya positif. Kan kemarin kita bahas ketika min dikali min hasilnya plus. Min dikali plus hasilnya min. Plus dikali min hasilnya min. Plus dikali plus hasilnya plus seperti itu. Jadi hasil akhirnya dia tetap bernilai positif ya 6,8 karena dia mutlak ya. Ketika 10 dikurang 6 kan min 4. Min 4 dikuadratin berarti min 4 dikali min 4 berarti berarti 4 plus 14 seperti itu. Plus 16 maksudnya. Seperti itu. Jadi hasilnya positif. Sehingga XD-nya kita bisa hitung. Seperti itu. Next. Nah, untuk SD-nya sekian. Akar dari 6,8 berarti 2,6077. Next. Ini contoh pada data. Sebentar. Contoh pada data ini ya, data yang tadi kan data tunggal, kalau ini datanya data berkelompok. Sebenarnya hampir sama. Cuman lebih lebih tingkat kesulitannya lebih tinggi untuk yang data berkelompok seperti itu. Diperoleh sini theta kuadratnya 26.124,76 dibagi 60 hasilnya 435,4127. Sehingga
kesimpangan deviasinya akar dari 435,4127 sehingga diperolehnya kurang lebih 20,8666. Seperti itu. Next. Koefisien variasi. Varians dan standar deviasi mengukur variasi atau dispersi secara absolut, satuan dan interpretasinya jelas, dan hanya dapat melihat dispersi satu set kumpulan data. Koefisien variasi mengukur dispersi secara relatif dan digunakan untuk membandingkan dua set atau lebih kumpulan data. Next. Ini koefisien variasi adalah perbandingan antara simpangan standar dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dengan presentasi. Koefisien variasi berguna untuk melihat sebaran data dari rata-rata hitungnya. Ya, contohnya ini koefisien variasi SD dibagi rata-rata dikali 100%. Ini ya. Next. Di sini ada contoh data A X-nya 60, SD-nya 6,3, data B X-nya 60, SD-nya 15,8. Ternyata sini data SDB lebih besar daripada SDA. Sehingga koefisien variasinya gimana? SDA per XA ya, rata-rata A dikali 100%. Berarti berapa? 105%. Untuk yang koefisien variasi B, SDB dibagi rata-rata B. Hasilnya 16,6%. Sehingga koefisien variasi A lebih besar daripada koefisien variasi B. Next. Sini koefisien variasi. Ada dua jenis, contoh lagi ya. Ada dua jenis barang dijual di pasar dengan data sebagai berikut. Barang A rata-ratanya 35.000 per kilo. Standar deviasinya 1.000, sedangkan barang B 15.000 per kilo, standar deviasinya 600 rupiah per kilogram. Tentukan apakah harga barang A atau B yang lebih variasi. Kita cari kok koefisien variasi A 1.000 dibagi 35.000, berarti dikali 100%, berarti 2,85%. Koefisien variasi B 600 dibagi 15.000 dikali 100%, sama dengan 4%. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa koefisien variasi B lebih besar daripada koefisien variasi A. Maka berarti harga barang B lebih bervariasi daripada harga barang A. Next. Nah, ini tugas lagi. Diketahui suatu tabel frekuensi sebagai berikut. Ya. Nilai jarak dan simpangan kuartil masing-masing. Kemudian varians dan standar deviasi masing-masing. Kemudian frekuensi mana yang lebih besar hasilnya. Seperti itu. Sudah? Di slide sebelumnya coba cek dulu bentar. Ya. Sebentar. Ini masih ada waktu sekitaran kurang lebih 15 menit ya. Siapin pensil. Ini kita mau nyoba di koefisien variasi. Kita mau nyoba soal. Sudah siap pensil dan kertasnya? Sudah. Siap. Sudah. Didikte ya. Yuk. Ada dua jenis barang dijual di pasar dengan data sebagai berikut. Barang A, jangan barang A deh, barang C. Barang C, harga rata-ratanya 50.000 per kilogram. Standar deviasinya SD. Ya, standar deviasinya itu 500 rupiah per kilogram. Sudah?
Udah. Kemudian barang D harga rata-ratanya Rp80.000 per kilogram dengan standar deviasinya 2.000 rupiah per kilogram. Tentukan apakah harga barang C atau D yang lebih bervariasi. Coba dihitung. Pertanyaannya adalah berapa nama beliau? 500 bagi 50 gitu. Kali 100%. Dengan 500 bagi 50 dengan 0,01 kali 100%. 0,01%. Terus 2.000 bagi 80.000. 2.000 bagi 80. 0,025 kali 100. Udah Ustazah? Ya, tunggu yang lain. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Mungkin sambil ngitung yang lain. Udah? Yang lain udah selesai belum? Sudah. Udah. Udah Ustaz. Nah, masih ada waktu 5 menit lagi. Sambil yang lain nungguin. Ya kelamaan deh 5 menit Ustazah. Mungkin ada yang belum paham. Jadi kayaknya pemahamannya gampang banget gitu loh. Ya, Afan mau tanya itu yang dimaksud itu ditambah ya Ustazah? Ya apa? Dikali, dibagi. Oh dibagi? Iya. Ini namanya Maksudnya dibagi. 1.000 bagi 35.000. Dibagi 35.000 dikali 100%. Kali 100%. Oh dibagi ya? Iya dibagi. Iya ya. Mana? Tungguin masih 5 menit lagi, tungguin. SD barang D tadi berapa Ustazah? SD barang D tadi berapa? 2.000. 2.000.
Sudah, Ustazah. Udah. Ayo kita mulai. Barang C, KVA langsung deh. KVA apa? Koefisien variasi C-nya berapa? 50.000. 0,01, Ustazah. 0,1. 0,01, Ustazah. Ya. Untuk KVD 0,25, Ustazah. ya, jadi yang mana yang lebih besar? KA lebih besar dari KB. Yang A. KC lebih besar dari KB. Lebih besar dari C, Ustazah. Yang mana? Yang D apa yang C yang lebih besar? C. Yang D, Ustazah. Paling gede, Ustazah. Coba diulang. Coba dicek di mana? Masing-masing coba di chat sini jawabannya berapa? C1, D-nya 2,5. Yang lain gimana? Yang lain sama gak? Sama, Ustazah, sama. Sama, Ustazah. D lebih besar daripada C. Sama. Ya, jadi D, KVD lebih besar daripada Yang C C. ya. Bisa yang C. D-nya ya. Ini kan tadi di slide yang ke 28 itu kan datanya data berkelompok. Saya kasih tugas lagi untuk yang jadi ada 2 tugas. Silakan dicatat, didikte yang 1 tugasnya. Ini kan yang di kuis 2 1 tugas. 1 lagi masih di data yang sebelumnya, di slide sebelumnya Pak geser. Stop, dah. Kita buka sini untuk jadi ada 2 soal untuk PR. Ada 2 jenis barang. Ya, kita sini sebut barangnya ini deh. Barang furniture aja ya. Jual di toko dengan data sebagai berikut. Sudah? Barang J. Sudah? Harga rata-ratanya 200.000 per kilo. Berapa Ustazah? 200.000 per kilogram. Standar deviasinya 40.000 per kilogram. Dan barang K harga rata-ratanya 100.000 per kilogram. Standar deviasinya 5.000 per kilogram. Tentukan apakah harga furniture J atau K yang lebih bervariasi. Ini 1 soal sama yang di slide sebelum, misalnya sesudahnya yang kuis 2 itu soal itu PR-nya. Ya. Dikerjakan waktunya 1 minggu.
Sudah? Sudah catat semua kan tadi yang soal pertama? Sudah. Sudah. Ya, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita pekan depan kita ketemu lagi, sharing-sharing lagi. Kalau ada yang mau di-sharingkan, yang mau ada didiskusikan, atau mungkin yang yang mau konsultasi secara pribadi, silahkan terkait pendidikan ya. Via WA juga boleh, silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan Ustazah. Wa jazakumullahu khair. Izin live Ustazah. Wa jazakumullahu khair. Ya.